Apakah saya tipe orang dengan pola pikir bahwa mata harus dibalas dengan mata? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Hari yang penuh berkah untuk Anda semua. Semoga Anda baik-baik saja hari ini. Izinkan saya memulai renungan hari ini dengan sedikit cerita. Beberapa waktu lalu, seseorang yang saya percaya mengatakan hal yang menyakitkan di belakang saya. Anda pasti tahu saat-saat ketika kata-kata seseorang sangat melekat pada Anda. Saya marah karena hal itu selama berhari-hari. Saya memikirkan berbagai cara yang bisa saya lakukan untuk membalas mereka. Atau mungkin hanya memberi mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat. Saya bahkan sudah membayangkan perkataan balasan yang sempurna untuk membalas mereka. Tapi kemudian sesuatu berubah. Saya menemukan perkataan dari Yesus yang dapat kita baca pada bacaan Injil hari ini. Dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Saya terheran-heran dengan perkataan, "Berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dan itu menyadarkan saya, bagaimana jika saya membiarkannya saja? Bagaimana kalau saya memilih memaafkan daripada pembalasan? Saya tahu itu terdengar terbalik terutama di dunia yang mengatakan, "Jangan biarkan orang menginjakmu, atau dapatkan apa yang layak kamu dapatkan." Tapi inilah masalahnya. Yesus tidak hanya berbicara tentang memaafkan orang memanfaatkan kita. Ia mengajari kita jenis kekuatan baru, kekuatan untuk mengasihi saat sulit, kekuatan untuk menunjukkan belas kasih, bahkan ketika kita dirugikan. Ada hukum pada perjanjian lama yang mengatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan percaya atau tidak, ini adalah kemajuan pada masa itu. Karena berarti tidak ada lagi balas dendam yang lebih parah, tapi keadilan yang sama. Tetapi Yesus datang dan berkata bahwa itu tidak cukup lagi. "Aku memanggilmu untuk melakukan hal yang lebih baik." Dia mengatakan, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil." Pada dasarnya, jangan hanya sekedar memaafkan, lakukanlah hal yang lebih, mengasihi, bermurah hatilah bahkan kepada mereka yang telah menyakitimu. Jadi inilah tantangan saya untuk Anda hari ini. Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang telah melukai kamu, dan kamu masih memikul beban luka itu? Mungkin teman, anggota keluarga, rekan kerja. Tanyalah pada diri Anda sendiri, apakah saya masih hidup dengan pola pikir di mana mata dibalas dengan mata? Atau apakah saya siap untuk melangkah ke tingkat berikutnya dalam mengasihi, di mana saya melepaskan, memaafkan, dan bahkan memberkati orang itu? Dalam waktu doamu hari ini, bawalah keadaan itu kepada Yesus, dan jujurlah kepadanya. Ia mengerti. Mintalah padanya rahmat untuk menjalani cara mengasihi yang baru ini. Bukan cara yang mudah, tapi cara Yesus. Oke, itu saja renungan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah bersama dengan saya, dan jika renungan ini membantu Anda, tekan tombol like atau komentar di bawah dan beritahu saya. Mari kita jalani perjalanan belas kasih dan rahmat ini bersama-sama. Sampai jumpa Senin depan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber dari segala hal yang baik. Terima kasih untuk bacaan Injil hari ini. Tuhan, Engkau telah menunjukkan kepada kami seperti apa itu cinta sejati.
bukan dengan balas dendam atau tindakan kasar, tapi dengan belas kasih, kebaikan, dan rahmat. Bantu kami untuk mengikuti teladan Putramu Yesus, terutama dalam keadaan sulit. Ketika kami terluka, ingatkanlah kami bahwa Engkau pun terluka, tapi Engkau mengampuni. Ketika kami ingin membalas dendam, bantulah kami memilih untuk melepaskan. Berilah kami kekuatan untuk mengasihi ketika kami tidak menyukainya, untuk memaafkan bahkan ketika itu tidak adil, dan untuk berjalan ekstra dengan mereka yang bahkan mungkin tidak mengatakan terima kasih. Bantulah kami untuk hidup dengan belas kasih yang sama seperti yang Engkau tunjukkan pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.